Selamat bertemu kembali di topik laundry knowledge, laundry linen and gas cloth di sesi kedua. Sekarang kita akan membahas lebih detail tentang laundry operasional. Ya, yang pertama yang kita bahas di sini adalah advantage of having on premises laundry (OPL) ya. Jadi keuntungan apa yang kita peroleh ketika kita mempunyai laundry di lokasi tempat kita bekerja. Keuntungan pertama adalah hotel can select the quality of linen. Jadi hotel sendiri bisa memilih quality linen yang mereka inginkan sesuai dengan standar hotel masing-masing. Yang kedua, hotel has total control over the quality of laundering. Jadi hotel memiliki kontrol total dengan kualitas pencucian yang mereka punya. Jadi mereka bisa mengawasi proses pencucian, hasil pencuciannya, dan semua proses-proses pencucian atau proses laundry. Yang ketiga, increase revenue from providing gas service. Nah, hotel bisa meningkatkan revenue dari hasil menyediakan servis valet ke tamu yang menginap. Jadi sudah otomatis ketika tamunya mengirim laundry, hotelnya memproses laundrynya dengan sendiri tanpa menggunakan outsourcing, jadi cost-nya akan lebih rendah dan revenue-nya meningkat. Yang keempat, hotel can monitor all costs. Jadi hotel kalau sudah memiliki laundry sendiri, mereka bisa memonitor semua cost-nya sendiri. Cost dari maintenance, cost chemical consumption, dan cost purchasing equipment atau linen sendiri. Selanjutnya, kerugian apa ya? Disadvantage of an on-premises laundry. Jadi kekurangan ketika kita memiliki laundry on-site. Yang pertama, large initial capital outlay for all laundry equipment. Jadi hotel akan mengeluarkan uang yang banyak untuk pembelian semua equipment laundry. Jadi equipment laundry itu cost-nya lumayan tinggi ya. Yang kedua, ongoing maintenance cost. Jadi ketika sudah memiliki laundry, maintenance-nya biayanya juga akan tinggi karena memerlukan staf khusus untuk engineering. Jadi biaya-biaya penggantian mesin yang rusak, penggantian spare part yang rusak itu akan menjadi tinggi. Yang ketiga, ongoing cost for chemical and all laundry supplies ya. Biaya yang terus-menerus untuk pembelian chemical dan supply untuk laundry-nya. Supply laundry-nya itu banyak macam-macam. Ada mungkin plastic wrap, paper wrap, dan lain sebagainya. Large capital outlay for all linen item. Pembelian linen yang cost-nya sangat tinggi. Jadi hotel akan membeli linen yang lumayan banyak dan cost-nya juga tinggi karena kemungkinan akan memilih quality linen yang lebih bagus. Yang selanjutnya yang kelima, ongoing linen replacement cost. Jadi biaya yang berkelanjutan untuk penggantian semua linen. Yang terakhir, large space required away from gas facilities. Jadi otomatis di area laundry itu pasti akan noise, pasti akan ribut. Jadi hotel akan memilih atau harus mempunyai lokasi yang jauh dari fasilitas tamu atau area tamu. Contohnya di basement itu bisa dipakai untuk laundry ya. Selanjutnya, sekarang kebalikannya, tadi keuntungan dan kerugian jika mempunyai laundry sendiri. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan laundry luar? Keuntungannya apa? Advantage of using an off-site laundry.
Yang pertama, no capital expenditure required for equipment and linen. Jadi hotel tidak perlu membeli equipment, tidak perlu membeli mesin-mesin laundry ya. Kalau linen pasti sudah perlu, kecuali linen juga hotelnya nyewa dari luar, itu beda lagi. Yang selanjutnya, all operating cost borne by laundry operator. Jadi semua biaya operasional akan dibebankan ke laundry operator atau laundry yang kita pakai di luar. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya, atau hotel tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk operating cost. Yang ketiga, regular schedule collection and delivery time. Jadi akan ada penjadwalan pengambilan atau pengiriman sesuai yang disetujui oleh laundry luar dengan hotel. Yang keempat, hotel can monitor all fixed cost per item. Hotel bisa melihat berapa biaya pencucian per item. Jadi kita bisa lihat harganya berapa dikasih oleh laundry luar. Jadi kita bisa kalkulasikan. Selanjutnya, kerugian jika memakai laundry luar atau third party atau outsourcing laundry. Pertama, hotel may not be able to influence the quality of linen use or the quality of the laundering. Jadi hotel tidak bisa terlalu banyak berkecimpung di kualitas linen yang dipakai, atau itu maksudnya kalau kita menyewa linen ya, the quality linen that use atau quality hasil pencucian. Kualitas hasil pencuciannya kita tidak bisa terlalu banyak berkecimpung karena udah settingannya dari laundry. Hanya kita bisa memberikan feedback saja ke laundry yang kita pakai. Hotel will need to manage deliveries and sort it so that stock level are maintained. Jadi ini adalah kendala di beberapa hotel juga. Hotel harus bisa memanage waktu delivery atau pengirimannya ke hotel, karena beberapa hotel memiliki par stok atau stok linen yang kurang. Jadi transportasinya harus diperhatikan biar linennya sampai pada waktu yang diinginkan. Yang ketiga, linen turnaround time may vary due to laundry breakdown or transport issue. Nah, waktu yang diperlukan untuk laundry luar untuk memberikan pengiriman kadang-kadang berbeda karena bisa transport issue, bisa macet di jalan, bisa terlalu banyak pelanggan. Jadi linen kita tidak akan sampai pada waktu yang akan kita inginkan, kecuali bisa berkoordinasi dengan laundry luar ya. Dealing with outside laundry contractor. Bagaimana kita dealing dengan laundry luar atau outsourcing laundry? Biasanya hotel apa yang dilakukan untuk mencari laundry untuk memproses linennya? Initial negotiation must include all aspect of the hotel operation. Jadi biasanya hotel akan bernegosiasi dengan outsourcing laundry sesuai dengan kontrak yang mereka buat antara hotel dan outsourcing laundry, dan harus juga sesuai dengan semua aspek dari hotel operation. A written contract agreed on for a defined period. Jadi akan ada kontrak sesuai dengan periode yang hotel dan laundry luar disetujui. Biasanya 1 tahun kontrak. Yang ketiga, external laundry should be inspected to ensure cleanliness, hygiene, and ability to handle volume of work. Ketika kita memilih untuk menggunakan laundry luar, kita harus bisa menginspek atau mengecek area laundry untuk memastikan kebersihannya, cleanliness, hygiene-nya, dan kemampuan laundry itu untuk menghandle volume pelanggan dia itu, volume linen yang akan kita berikan juga ke mereka. Kontrak needs to be very detailed. Jadi kontraknya harus benar-benar detail, nanti itu
tugas manajemen untuk melakukan negosiasi dengan outside laundry. Selanjutnya adalah the linen cycle. Biasanya basic linen cycle yang ada di hotel untuk basic laundry-nya itu adalah guest use linen. Biasanya linen yang dipakai di kamar sudah terpakai oleh tamu. Yang kedua, soil linen is stripped of bed or tables and collected. Nah, kemudian rumah linen akan stripping bednya, mengumpulkan linennya. FB linen akan clear up table-nya, tablecloth, semuanya akan dikumpulkan. Yang ketiga, transported to laundry. Jadi akan ditransportasi ke laundry, akan dibawa ke laundry. Kemudian linen is sorted for washing. Jadi setelah sampai di laundry, linen itu akan dipisah-pisahkan oleh laundry attendant atau linen attendant, akan disortir sesuai dengan tingkat kekotoran, sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan departemen yang dibawa. Selanjutnya baru akan di wash, dicuci. Setelah dicuci akan di dry, dikeringkan, ataupun di iron, di press, di setrika, kemudian dilipat. Setelah dilipat akan di stack and counted, artinya ditumpuk dan dihitung. Selanjutnya repair if necessary, jika ada kerusakan akan diperbaiki. Setelah itu transported back to reuse, jadi akan ditransport lagi di storage, ya, di store dulu baru akan digunakan di kemudian hari. Select laundry chemical, pemilihan laundry chemical. Select a reputable company with references, jadi memilih perusahaan atau vendor chemical yang sudah mempunyai nama atau sudah terkenal. Di mana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Who will provide training to all laundry staff. Jadi ketika kita akan melakukan pembelian chemical laundry, vendor harus punya kewajiban untuk melatih semua laundry staff tentang chemical atau tentang knowledge yang lainnya yang berhubungan dengan laundry. Yang kedua, who will assist when necessary to problem solve with wash formula. Chemical vendor yang harus bisa memecahkan masalah yang berhubungan dengan formula pencucian. Yang ketiga, who will be ready available in an emergency. Jika ada emergency, umpamanya ada sesuatu kejadian di linen yang menyebabkan linen itu rusak atau warnanya berubah, mereka harus siap datang kapan saja untuk membantu memecahkan masalah. Consider the cost product. Vendor juga harus bisa mengconsider atau memberikan alternatif produk-produk chemical yang cost-nya sesuai yang diharapkan hotel. Ease of use. Chemical yang kegunaannya atau vendor yang memiliki chemical yang kegunaannya cukup bagus. Dilution rate pencampurannya, tentunya ini berhubungan dengan cost juga. Consider size of packaging, ease of handling, jadi packagingnya seperti apa. Kalau chemicalnya menggunakan drum yang sangat besar, tentunya kita akan susah untuk menghandle chemical sebesar itu. Consider all safety aspect of all chemical. Juga harus mempunyai keamanan di chemicalnya sendiri. Ada MSDS-nya, sudah terlicense atau mempunyai izin dan sebagainya, ya. Consider the number of chemical, less is best. Jadi vendor yang bisa memiliki atau provide chemical sesedikit mungkin, tapi kegunaannya bisa dipakai untuk banyak hal. Selanjutnya adalah perkenalan kembali laundry chemical. Sebelumnya sudah sempat dibahas tapi tidak begitu detail. Yang pertama, deterjen atau alkaline. Deterjen dan alkaline biasanya bisa jadi satu, bisa berupa chemical yang berbeda.
Both are required to clean non-water soluble soil. Keduanya diperlukan untuk membersihkan kotoran yang tidak larut di air, seperti minyak ya, kotoran yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan air, itu istilahnya. Can be separated or combined product, bisa berupa produk yang jadi satu atau bisa produk yang terpisah. Biasanya fungsinya akan berbeda kalau dipisah. Alkalen yang keluar pertama di mesin, alkalen yang akan menghancurkan kotoran dulu, memecah kotoran yang ada di linen. Kemudian deterjen yang akan mengikat kotoran dan melepaskan kotoran dari linen. Contain optical brightness, mengandung optical brightness. Optical brightness itu adalah suatu nyawa chemical yang bisa mencerahkan linen, mencerahkan warna linennya, memutihkan warna linen. Jadi linen akan lebih bersinar. Keep soil in solution after removal from the fabric. Jadi mengikat kotoran setelah dipindahkan dari bahan. Setelah dicuci dengan deterjen, chemical akan lepas dari pakaian dan kotoran itu akan diikat sama deterjen, jadi tidak akan nempel kembali di pakaian atau linen. Bleach. Oxidizes stain, remove the color. Mengoksidasi noda atau menghilangkan warna. Bleach itu istilahnya kalau di rumah biasa kalian pakai adalah Biclean. Itu bleach, pemutih ya. Menghilangkan warna dia. Doesn't remove soil, tidak menghilangkan kotor tapi menyamarkan kotoran. Istilahnya stain. No significant impact on whiteness, tidak ada pengaruh yang besar pada tingkat keputihan atau tingkat whiteness-nya. Can be chlorine or oxygen type. Bleach bisa dibagi dua, chlorine bleach dan oxygen bleach. Chlorine bleach biasanya digunakan untuk warna yang putih, oxygen bleach digunakan untuk kain atau pakaian yang berwarna. Itu tolong dicatat. Sour atau asam. Help to control hardness and mineral, membantu mengontrol water hardness atau kandungan zat besi dalam air, kandungan mineral dalam air. Should not neutralize deterjen, tidak menetralkan deterjen. Not a substitute for rinsing, bukan untuk pengganti pembilasan. Selanjutnya starch or sizing atau kanji, kalau bisa dibilang di bahasa Indonesia kanji ya. Used to add firmness to fabric, digunakan untuk menambah kekakuan kain, jadi kain akan kaku. Biasanya digunakan untuk FB linen, napkin, dan tablecloth. Add stain protection to the fabric, menambah perlindungan terhadap noda. Itu artinya adalah starch, ketika kita digunakan starch, linen itu akan dilapisi oleh starch atau kanji itu. Jika kayak seperti napkin atau tablecloth kena kotoran, dia hanya akan mengenai kanji tersebut, dan ketika dicuci kembali dia akan hanyut bersama kanji itu atau bersama starch itu. Use in the washer during the final rinse, digunakan di mesin cuci pada saat pembilasan terakhir. Jadi karena digunakan untuk melapisi FB linen, jadi itu harus dipakai di rinsing terakhir, jadi tidak hanyut lagi dan nempel di linen. Stain remover, penghilang noda yang lumayan terkenal, yang sering dipakai di industrial laundry, biasanya seperti ini, bisa dilihat. Wigo yang khusus menghilangkan noda darah, permen, coklat, jelly, dan lain sebagainya. Hanya untuk pengenalan, jadi di setiap properti pasti akan berbeda apa yang digunakan. Rasgo untuk menghilangkan noda karat. Bongo untuk menghilangkan noda minuman, kecuali susu ya, dan bisa digunakan untuk segala macam warna dan jenis pakaian, jadi aman. Ingo untuk menghilangkan noda tinta. Laundry Targo, chemical ramah lingkungan dengan bahan dasar air.
yang bisa menghilangkan noda minyak di laundry, bisa menghilangkan noda minyak yang paling kuat sekalipun, dan aman untuk buang ke saluran pembuangan. Environmental friendly istilahnya, water-based water that remove oil-based stain in the laundry, as well as in wet cleaning or on the spotting board. Laundry Targo work on even the toughest oil-based stain and can be safely be rinsed down to the drain. Targo Dry, traditional oily stain remover for use in accordance with dry cleaning. Jadi beda dengan laundry Targo tadi, ini hanya khusus digunakan untuk mesin dry cleaning yang tidak menggunakan air. Yellow Go ini biasanya digunakan untuk removing unwanted dye atau result on whiteness are excellent. Jadi bisa digunakan untuk pakaian yang kena kelunturan. Selanjutnya chemical safety. Handle chemical kita juga harus mematikan chemical safety-nya. Pertama, never mix chemical. Jangan mencampur. Jadi semua chemical harus ada labelnya, harus ada namanya. Wear proper safety gear when handling. Jadi gunakan alat pelindung yang proper seperti masker. Understand the MSDS Material Safety Directive. Yang ini chemical biasanya ada MSDS untuk mengetahui bahan-bahan chemical dan cara handling chemical. Selanjutnya, ensure safety first when changing the chemical drum. Jadi ketika penggantian chemical, biasakan gunakan safety. Seperti yang tadi ditunjukkan, check chemical level when starting the shift. Kita mengecek chemical sebelum memulai proses pencucian atau memulai kerja. Take your time, loosen the lid slowly. Ya, ambil waktu yang cukup untuk mengendorkan tutupnya dulu secara pelan-pelan. Ensure the drum lid is on when moving. Jadi ketika memindahkan chemical, tutupnya tetap ada, tetap dipasang. Have a rag ready to wipe any drip. Siapkan lap jika ada tumpahan chemical, harus segera dilap. No spill and leak prosedur. Jadi kita harus mengaruhi prosedur ketika ada tumpahan chemical atau chemical yang jatuh. Itu aja untuk sesi hari ini. Selamat belajar dan kita akan bertemu di sesi yang ketiga. Terima kasih.